Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah dibuka untuk umum sejak 16 September 2024 lalu. Meski demikian, kota pengunjung masih dibatasi untuk 300 orang per hari. Bagaimana cara masuk ke kawasan IKN dan seperti apa progres dari pembangunannya sekarang? Berikut laporan selengkapnya dari tim VOA. Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah dibuka untuk masyarakat sejak 16 September lalu. Nah, gimana sih caranya bisa masuk ke kawasan IKN dan sejauh apa progres pembangunannya sekarang? Melalui jalur darat dari Balikpapan membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam untuk memasuki kawasan IKN. Tarif tolnya hanya Rp32.500 saja. Memasuki kawasan IKN, banyak sekali pengerjaan proyek yang masih berlangsung. Kita juga bakal sering berpapasan dengan truk-truk besar atau alat berat seperti ini. Setelah sampai di rest area IKN, pengunjung bisa memarkirkan kendaraannya di sini dan akan diantar dengan bus listrik gratis ke kawasan inti IKN. Tapi jangan lupa, pengunjung sebelumnya harus mendaftar melalui aplikasi iKnow. Dari rest area, pengunjung akan diantar menuju Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa untuk melihat Istana Garuda dari dekat. Saat turun dari bus, pengunjung langsung disambut dengan bangunan kantor-kantor kementerian yang masih dalam proses pembangunan. Dan ini dia, Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara. Istana ini terdiri dari dua bangunan. Yang berbentuk sayap burung Garuda, itulah tempat Presiden berkantor. Sedangkan bangunan yang berwarna putih adalah tempat Presiden menerima tamu-tamu kenegaraan. Senang banget, bahagia, luar biasa. Kami yang orang asli di sini aja belum pernah ke sana nih. Contohnya saya, walaupun saya pendatang, tapi saya di sini sudah 34 tahun nih. Belum tahu tuh yang namanya IKN, seperti bentuknya apa. Ada kesempatan ini dibuka untuk umum, kita ambil. Ini adalah bukti dari konsep seeing is believing. Lihat, yakin, dan menimbulkan rasa kebanggaan terhadap Ibu Kota Nusantara. Kami tidak memilah-milih, siapapun boleh masuk ya ke tempat ini agar masyarakat bisa menikmati. Ini adalah ibu kota milik semua. All in all untuk kawasan inti pusat pemerintahan itu sekitar 90% ya sudah finish. Sangat progresif, sangat cepat dan sesuai dengan target. Tapi kenapa ya Istana Presiden dibangun lebih dulu di IKN sementara gedung DPR dan MPR belum ada? Bertahap. Karena memang Presiden kapasitas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara memang harus bekerja dan tentu saja fasilitasnya harus disiapkan. Dan untuk lembaga legislatif ya DPR, MPR itu bertahap dan akan segera dibangun. Tidak jauh dari Plaza Seremoni ada rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan yang juga masih dalam proses pengerjaan. Ini nanti mestinya kalau sudah jadi semuanya tidak ada lagi masyarakat kita yang pergi ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, ke Amerika untuk kesehatannya. Tepat di seberang rumah sakit terdapat sederet rumah-rumah menteri yang sudah selesai dibangun. Dan yang ini adalah rumah susun untuk ASN. Para pengunjung berharap pembangunan IKN bisa optimal di masa pemerintahan baru. Ya tentunya dilanjutkan sampai Indonesia Emas 2045. Meski demikian, pembangunan IKN tak lepas dari kritik. Cara teknis pembangunan kotanya kita apresiasi. Yang jadi catatan saya kemarin, keterburu-buruan pembangunan sebuah kota membuat pembangunan kotanya ini menjadi tidak jelas. Arahnya itu mau kemana? Misal umpamanya target upacara 17 Agustus 2024 kemarin ya. Akhirnya kan ditarik mundur semuanya. Jadi menunjukkan bahwa perencanaan tidak matang. Ya, tidak mengikuti tahapan-tahapan secara alami. Nafsu pembangun kota yang salah arah. Ingin membangun kotanya dengan cara cepat, dengan cara instan. Akhirnya keselarasan tata ruangnya, investasinya itu saling bertentangan. Kita ke informasi mancanegara. Semakin banyak konsumen Amerika Serikat mencari sumber makanan yang lebih ramah lingkungan dan bila pun makanan daging sebisanya menghindari kekejaman terhadap binatang sebelum disembelih. Sebuah proposal kontroversial diluncurkan di Pusat Agrikultur di California untuk mengakhiri praktek peternakan pabrik. Berikut laporan dari Nova Purwadi VOA. Bersamaan pemilu pada November, warga di Sonoma County, negara bagian California, juga diberi kesempatan mendukung atau menolak sebuah proposal
Measure J is a citizen-led ballot measure that aims to phase out and end factory farming in Sonoma County. Referendum lokal ini bermaksud untuk mengakhiri praktek membesarkan ternak dalam kondisi berdesak-desakan, kadang dalam ruangan tertutup. Menurut organisasi kesejahteraan binatang The Humane Society, ada ratusan ribu peternakan terkonsentrasi seperti ini di Amerika Serikat yang selain kejam bagi ternak yang akan disembelih juga rentan perbakan virus serta bakteri tahan antibiotik. Belum lagi dampak limbahnya bagi lingkungan. It's hard to fathom what it would be like being one of those animals that has never even seen the color of the sky or felt the breeze, amongst them. So I think I just feel devastated, but I also know that I can do something about it. Sebagian warga Sonoma County mendukung rancangan perda ini. I don't believe any animals should be confined. So when I see them confined in any way, it's rough. And when I see so many animals that are abused, again, for no reason other than people like the way it tastes. Tapi rancangan perda yang sama ditentang banyak peternak, termasuk di sebuah peternakan keluarga yang rutin menjalani pemeriksaan guna memastikan status organik produknya. The California Department of Food and Ag comes out and inspects. Our organic certifiers, they come out and inspect. Our supermarkets come out and inspect. We have multiple layers of protections for our animals. Bila disetujui mayoritas warga, perda ini dikhawatirkan bisa mematikan peternakan-peternakan milik keluarga dan juga berdampak buruk bagi konsumen. It's an activist group of vegans who want us to have a vegan diet, want to start here in Sonoma County and put us out of business. You're going to see price inflation. Everybody's going to feel it, and we've had enough with price inflation. It also takes away thousands of jobs in this county. Sonoma County sendiri memiliki ribuan peternakan. We have to be good stewards of our animals in order to produce the food that we do. So, it's just unfortunate that it's come to really at the end of the day, this measure is really a stepping stone for a group who doesn't believe in animal agriculture in and of itself. Selain di tingkat lokal di Sonoma County, pro dan kontra juga terjadi secara nasional. Di tingkat federal, Kongres Amerika baru saja menggulirkan sebuah perundangan yang bila disahkan akan memberikan insentif bagi peternak untuk beralih dari peternakan dengan konsentrasi ternak tinggi ke peternakan yang lebih berkelanjutan dan juga lebih mengutamakan kesejahteraan hewan ternaknya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Polres Kulon Progo menggelar kegiatan bakti sosial. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut ini.